Dia harus mati di tanganku. Kerupuk sampean mau tak borong semuanya. Apa yang kau lakukan terhadap keluargaku? Hah? Sudah cukup penderitaan yang mereka tebar. Kejahatan harus dibayar. Ini kain hitam, kita sikap, baru kita pantek kepalanya. Mama! Itu tidak berarti bagiku. Jangan kau perturutkan dendammu itu. Selamat tinggal. Halo semua, selamat datang kembali di Layar Jadul. Saya doakan semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan selalu diberi kebahagiaan ya. Di video kali ini, kembali saya akan membawakan rangkuman alur cerita sebuah film horor Indonesia yang dibintangi legenda horor Indonesia yaitu Susana yang berjudul Telaga Angker. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang tengah hamil tua yang dibunuh lalu kebahagiaan keluarganya dihancurkan. Seperti apa alur cerita lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali menampilkan sebuah keluarga yang terlihat bahagia. Sang suami yang bernama Robi dan istrinya yang bernama Anita tengah membicarakan akan kelahiran anak kedua mereka yang sudah mereka nanti-nanti selama 12 tahun. Di rumah ini juga tinggal seorang wanita muda yaitu adik dari Anita yang bernama Leni dan seorang anak laki-laki, anak pertama dari Robi dan Anita yang bernama Sandi. Selang beberapa waktu, terlihat keluarga ini tengah rekreasi di sebuah wahana rekreasi. Di tengah keasyikan mereka, tanpa disadari, Robi tengah dipantau oleh segerombolan preman yang hendak mencuri dompetnya. Lalu, salah seorang dari preman itu berhasil mencuri dompet Robi dengan cara menabrakkan tubuhnya ke Robi dan hal itu langsung disadari oleh Robi. Robi lantas mengejar salah seorang preman itu, namun sempat dihalangi oleh teman-teman dari preman tersebut. Singkatnya, Robi pun berhasil mengejarnya. Terjadilah perkelahian di antaranya, hingga Robi berhasil mengalahkan preman itu, dan preman itu mengembalikan dompet milik Robi. Namun, uang di dompet tersebut ternyata sudah lenyap. Dengan rasa kesal, Robi lantas meleparkan kembali dompet miliknya ke preman tersebut. Tanpa ia sadari, di dompet itu masih menyisakan kartu tanda penduduk miliknya. Dan disinilah awal petaka keluarga Robi dimulai. Selang beberapa hari, berbekal kartu tanda penduduk milik Robi, gerombolan preman itu berhasil mendapatkan alamat rumah Robi. Gerombolan preman itu berniat merampok rumah Robi. Naas bagi keluarga ini, di rumah Robi saat itu hanya ada Anita dan adik perempuannya, Leni, yang tidak bisa berbuat apa-apa di saat gerombolan preman ini datang merampok rumah mereka. Singkatnya, mereka merampok, memperkosa dan membunuh Leni. Namun, Anita berhasil melarikan diri dan kabur dari rumah itu dengan mobilnya. Menyadari akan hal itu, gerombolan preman ini lantas mengejar Anita. Hingga akhirnya, Anita terdesak di sebuah semak-semak dan ia pun turut dibunuh oleh gerombolan preman ini dengan cara menjatuhkannya ke dalam sebuah telaga bersama mobilnya. Di lain tempat, Robi tengah menuju rumahnya sehabis ia menjemput kakak laki-laki Anita yang bernama Kiai Wijaya. Betapa kagetnya mereka saat tiba di rumah dan mendapati teriakan Sandi, sebab Sandi melihat jasad Leni yang tergeletak. Robi lantas melaporkan hal ini ke polisi. Saat tiba, polisi bertanya kepada Robi, apakah ada seseorang yang ia curigai akan hal ini. Lalu Robi mengatakan bahwa 3 hari lalu dia bermasalah dengan seorang preman yang mencuri dompetnya dan terjadi perkelahian. Dan di sini Robi, pihak kepolisian, serta yang lainnya belum mengetahui keberadaan Anita, apakah masih hidup ataupun sudah mati. Saat malam hari, Robi mendapat telepon misterius dari gerombolan preman tersebut yang mengatakan mereka telah merampok dan membunuh Leni dan juga Anita, dan berpesan agar Robi berhenti berhubungan dengan pihak kepolisian akan hal ini. Pun betapa terkejutnya Robi mengetahui istrinya juga ikut terbunuh. Dan di saat Robi dan anaknya Sandi hendak masuk ke kamar, secara mengejutkan tiba-tiba sudah ada Anita yang tengah duduk. Betapa kaget dan bahagianya Robi dan Sandi melihat Anita yang masih hidup yang tanpa mereka ketahui itu adalah arwah dari Anita. Malam ini aku ingin tidur bersama kau dan Sandi. Pagi hari, Anita kembali menghilang dan itu membuat Robi, Kiai Wijaya dan juga kepolisian merasa bingung sebab kejadian yang dialami Robi semalam. Polisi menyimpulkan jika Anita masih hidup dan kemungkinan saat ini ia lebih nyaman di tempat persembunyiannya terlebih dahulu.
sebab trauma akan perampokan yang dialaminya tempo hari. Singkat waktu, Anita yang saat ini sudah menjadi arwah gentayangan mulai iseng mengganggu warga setempat. Kali ini korbannya penjual kerupuk keliling yang hendak pulang. Lalu selanjutnya, 2 orang warga yang tengah meronda juga menjadi korban keisengan arwah gentayangan Anita. Singkat cerita, Robi yang mulai mencurigai gerombolan preman yang pernah mencuri dompetnya mulai menelusuri keberadaan mereka. Dan didapati salah seorang dari mereka yang langsung dihajar serta diinterogasi oleh Robi. Salah seorang preman itu pun mengakui akan perbuatannya tentang apa yang dilakukan kepada keluarga Robi. Namun, salah seorang preman itu berhasil kabur melarikan diri ke markasnya. Dikejarlah oleh Robi dan terjadilah perkelahian yang tidak seimbang antara Robi dan para gerombolan preman tersebut. Naas bagi Robi, di sini pun ia harus tewas di tangan gerombolan preman tersebut. Arwah gentayangan Anita menjadi semakin murka mengetahui Robi, suaminya, juga ikut terbunuh. Dan ia pun berniat akan menuntut balas kepada para komplotan preman yang telah merenggut kebahagiaan keluarganya dengan caranya sendiri. Arwah gentayangan Anita pun langsung melancarkan aksinya dengan membunuh satu persatu komplotan preman itu. Korban pertama, ia bunuh dengan cara menabrakkan dan menggencet tubuh salah seorang preman itu dengan bulldozer. Korban selanjutnya, arwah Anita membunuh 3 orang gerombolan preman yang akan tengah bertransaksi obat-obatan terlarang dengan cara meledakkan tubuh mereka di atas kapal laut. Melihat akan kejadian ini, bos preman ini berdiskusi dengan seorang anak buahnya yang hanya tersisa 1 mengenai terbunuhnya anak-anak buahnya secara berturut-turut. Dan akhirnya, mereka pun menyusun rencana baru untuk menguak kematian anak-anak buahnya ini. Lalu, arwah Anita kembali mengunjungi rumahnya. Namun, ia hanya berdiri di depan rumahnya tersebut. Sandi yang melihat arwah Anita itu dari dalam rumah menghampiri keluar. Namun, saat didekati oleh Sandi, arwah Anita pun menghilang. Dan di saat yang sama, bos preman dan anak buahnya itu datang untuk menculik Sandi. Dan ternyata inilah rencana baru hasil diskusi mereka tadi, yaitu menculik Sandi. Sandi pun berteriak dan itu didengar oleh pamannya, yaitu Kiai Wijaya. Arwah Anita yang semakin bertambah-tambah murka mengejar bos preman itu, lantas membunuh seorang anak buahnya itu dengan menjatuhkannya dari ketinggian. Dan kini hanya tersisa bos gerombolan preman itu. Bos preman ini sama sekali tidak berkutik di hadapan arwah Anita. Segala cara dia lakukan namun tak berarti apa-apa untuk arwah Anita. Tidak lama, datanglah polisi atas laporan dari Kiai Wijaya beserta para warga ke tempat lokasi arwah Anita yang akan membunuh preman tersebut, berbekal info dari Sandi. Disaksikan para warga dan kepolisian, arwah Anita melampiaskan kemurkaannya. Bos preman itu pun meminta ampun dan meminta maaf kepada arwah Anita. Serta Kiai Wijaya pun menasihati arwah Anita agar tidak membunuh bos preman itu. Namun hal itu tidak diperdulikan oleh arwah Anita. Dan akhirnya arwah Anita tetap menancapkan bambu ke tubuh bos preman itu dan membuatnya tewas seketika. Setelah menghabisi bos preman, arwah Anita pun berpesan dengan penuh amarah bahwa ia akan datang pada siapapun yang melakukan tindak kejahatan. Dan di sini Kiai Wijaya kembali menasihati arwah Anita agar melupakan dendamnya dan segera melepaskan segala urusan dunia. Dan Kiai Wijaya juga berjanji akan melindungi dan menjaga anaknya, yaitu Sandi. Akhirnya arwah Anita pun menuruti nasihat Kiai Wijaya dan dia berterima kasih serta mengucapkan selamat tinggal, terutama untuk anaknya, Sandi. Dibarengi dengan doa dari Kiai Wijaya, arwah Anita pun tenang, lantas pergi dan menghilang. Dan di akhir, kita diperlihatkan pengangkatan mobil Anita dari dalam telaga, dan film pun berakhir. Begitulah kurang lebih alur cerita film ini. Semoga bisa menjadi hiburan serta tontonan yang menarik buat kalian ya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya izin undur diri dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya.